Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di video ini, kita akan membahas topik yang penting yang menjadi fondasi dalam dunia pendidikan, yaitu komponen pembelajaran sebagai suatu sistem. Nah, mungkin kalian pernah berpikir, kenapa ya suatu pembelajaran itu bisa berjalan efektif di satu kelas, tapi terasa kurang maksimal di kelas lain? Nah, jawabannya ada pada komponennya. Lalu, apa sih komponen itu? Secara sederhana, komponen adalah bagian-bagian penyusun dari suatu keseluruhan. Kalau kita bayangkan pembelajaran sebagai mobil, maka komponennya itu adalah roda, mesin, setir, dan sebagainya. Tanpa salah satu dari itu, mobil itu nggak bisa jalan. Lalu, pembelajaran itu apa ya? Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam lingkungan belajar dengan tujuan membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi, bukan sekedar menyampaikan materi, tapi juga membangun pengalaman belajar yang bermakna. Nah, komponen pembelajaran adalah unsur-unsur penting dalam proses belajar mengajar, seperti peserta didik, pendidik, tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Dan ketika kita sebut komponen pembelajaran sebagai suatu sistem, artinya semua komponen ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan harus bekerja sama agar pembelajaran berjalan optimal. Seperti tim sepak bola, masing-masing pemain punya peran, tapi tujuannya sama, yaitu mencetak gol dan menang. Nah, begitu juga dengan pembelajaran, tujuannya itu adalah keberhasilan belajar peserta didik. Nah, di video ini kita akan bahas satu persatu komponen itu dan bagaimana mereka saling terhubung dalam sistem pembelajaran yang utuh. Yuk kita mulai. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Komponen pertama yang jadi pusat dalam proses pembelajaran adalah peserta didik. Peserta didik bukan sekedar penerima informasi. Mereka adalah subjek utama dalam pembelajaran, yang berarti seluruh proses belajar harus berpusat pada mereka. Semua strategi, metode, dan media pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang mereka, pembelajaran bisa jadi kurang efektif atau bahkan tidak relevan sama sekali. Jadi, mengenali peserta didik adalah langkah awal sekaligus fondasi penting untuk membangun pembelajaran yang sukses. Karena pada akhirnya, pembelajaran bukan tentang apa yang diajarkan, tapi tentang apa yang dipelajari dan dialami oleh siswa itu sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang pendidik, yang merupakan komponen kedua yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Guru atau pendidik merupakan pelaku utama yang merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tugas seorang pendidik tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga menginspirasi dan membimbing siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Setelah sebelumnya kita bahas dua komponen penting dalam pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik, yang kedua pendidik, dan sekarang kita masuk ke komponen yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan ini ibarat peta perjalanan belajar. Tanpa tujuan yang jelas, pembelajaran bisa seperti jalan-jalan tanpa tahu arah. Bisa muter-muter aja. Nah, tujuan pembelajaran itu harus apa aja sih? Pertama, harus jelas. Kedua, terukur. Dan ketiga, relevan. Tujuan adalah penentu arah bagi guru dan siswa.
tentang apa yang harus dicapai dalam proses belajar. Untuk menyusunnya, kita bisa pakai taksonomi Bloom yang membagi tujuan ke dalam 3 ranah utama. Pertama, ranah kognitif, yaitu kemampuan berpikir. Contohnya, siswa dapat menjelaskan konsep fotosintesis, ataupun siswa dapat menganalisis dampak perubahan iklim. Kedua, ranah afektif, yaitu sikap dan nilai. Contohnya, siswa dapat menunjukkan sikap peduli terhadap sebuah lingkungan, atau siswa dapat menghargai kerjasama dalam kelompok. Ketiga, ranah psikomotorik, yaitu keterampilan fisik. Contohnya, siswa dapat melakukan gerakan senam dengan benar, ataupun siswa dapat berbicara di depan umum dengan percaya diri. Jadi, kenapa sih tujuan ini penting banget? Dengan tujuan, pembelajaran jadi terarah. Kita bisa tahu seberapa jauh siswa berkembang dan guru bisa menyesuaikan cara mengajarnya agar makin efektif. Ingat ya, tujuan pembelajaran bukan sekedar teori, tapi fondasi utama agar proses belajar jadi bermakna. Hai, gimana nih? Masih pada semangat kan ngelanjutin materinya? Selanjutnya, komponen yang keempat, yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan umum yang digunakan guru untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran tercapai. Secara umum, strategi dibagi 2. Pertama, strategi ekspositori, yang mana berpusat pada guru, seperti ceramah atau penjelasan langsung. Kedua, strategi discovery atau inquiry, di mana berpusat pada siswa, yaitu siswa akan aktif mencari dan menemukan konsep sendiri. Pemilihan strategi harus disesuaikan dengan beberapa karakteristik. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya. Kedua, materi yang akan diajarkan. Ketiga, karakteristik pada diri siswanya. Dan yang keempat, kondisi lingkungan belajar. Kalian mau tahu nggak beberapa contoh strategi yang bisa digunakan di kelas? Pertama, ekspositorik klasikal, yaitu efektif untuk kelas besar dan waktu yang terbatas. Yang kedua, tanya jawab, di mana menggali pemahaman dan mengaktifkan siswa. Ketiga, heuristik, discovery, inquiry, yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir ilmiah. Keempat, diskusi kelompok kecil, di mana melatih kerjasama, berpikir kritis, dan tanggung jawab. Dan kelima, pembelajaran individual, yaitu sesuai dengan kecepatan belajar siswanya sendiri. Dan yang keenam, studi kasus dan PBL, di mana siswa akan menganalisis masalah nyata dan menerapkan konsep secara kontekstual. Intinya, strategi pembelajaran harus membuat siswa aktif, berpikir kritis, dan belajar dengan penuh makna. Kita akan membahas materi ajar sebagai komponen pembelajaran yang keempat. Materi ajar adalah informasi dan alat yang disusun untuk mendukung pencapaian kompetensi pembelajaran. Ini berupa buku, modul, handout, audio, video, atau bahan LKS. Beberapa ciri yang perlu diperhatikan dalam materi ajar. Yang pertama itu kesesuaian dengan kurikulum, yang kedua mudah dipahami, dan yang terakhir menarik. Mengapa ya materi ajar itu penting? Karena materi ajar yang tepat membantu peserta didik untuk memahami, mengaplikasikan, dan mengembangkan pengetahuan mereka dengan cara yang efektif dan menyenangkan. Sekarang kita lanjut ke komponen yang keenam, yaitu media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin medium,
yang berarti perantara. Dalam konteks pendidikan, media adalah alat bantu komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari guru ke siswa. Secara sederhana, media adalah alat bantu visual, audio, atau digital yang digunakan untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman materi. Apa saja ya bentuk dari media pembelajaran itu? Yang pertama, ada media grafis seperti gambar, diagram, poster, dan grafik. Cocok untuk menjelaskan konsep secara visual. Yang kedua, ada media 3 dimensi. Misalnya model otonomi tubuh, miniatur bangunan, atau benda-benda nyata yang bisa dilihat dan disentuh. Dan yang ketiga, ada media proyeksi seperti slide, film, video pembelajaran, atau PowerPoint. Biasanya digunakan di kelas dengan bantuan alat proyektor. Terakhir, ada lingkungan sekitar. Yap, lingkungan pun bisa jadi media belajar. Misalnya saat mengerjakan siswa ke kebun sekolah untuk belajar tentang biologi, atau mengamati lalu lintas untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Media pembelajaran bukan hanya pelengkap, ia adalah alat yang sangat penting untuk menyampaikan pesan dengan lebih efektif dalam pembelajaran. Sekarang kita berada pada materi yang terakhir, yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran berhasil dicapai sekaligus melihat efektivitas proses belajar mengajar yang sudah dilakukan. Menurut Rothschiller, evaluasi dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil. Jadi, evaluasi itu bukan hanya soal memberi nilai di akhir, tapi mencakup proses yang sistematis dari awal hingga akhir pembelajaran. Tujuan dari evaluasi bukan hanya untuk mengetahui hasil belajar siswa, tapi juga sebagai dasar untuk memperbaiki strategi, metode, dan media yang telah digunakan. Artinya, evaluasi membantu guru melihat apa yang berhasil dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Beberapa cara untuk melakukan evaluasi pembelajaran adalah tes tertulis, wawancara atau tanya jawab, observasi, portofolio, dan bentuk penilaian lainnya. Intinya, evaluasi harus selaras dengan tujuan pembelajaran. Teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang komponen-komponen pembelajaran. Setiap komponen mulai dari tujuan, materi, strategi, media, peserta didik, pendidik, hingga evaluasi itu bukan bagian yang berdiri sendiri-sendiri, tapi satu kesatuan yang saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Kalau ada satu saja yang hilang, misalnya ada siswa tapi tidak ada guru, atau ada tujuan tapi tanpa evaluasi, maka proses itu belum bisa disebut sebagai komponen pembelajaran. Karena dalam pembelajaran semua komponen harus hadir, saling mendukung, dan bekerja sama untuk menciptakan proses belajar yang efektif, menyenangkan, dan bermakna. Agar kedepannya kita bisa merancang pembelajaran yang bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi juga memberi pengalaman belajar yang hidup dan berdampak bagi peserta didik. Terima kasih ya sudah menyimak video ini sampai akhir. Terus semangat belajar dan berkembang. Sampai jumpa di materi selanjutnya.